Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah presentasi singkat mengenai struktur kabel. Struktur kabel adalah sebuah sistem struktur yang menggunakan prinsip gaya tarik yang terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan sebagainya yang menyangga sebuah penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Oke, dalam kesempatan kali ini saya sudah membuat sebuah maket dengan skala 1:200 dengan bentangan bangunannya 25 meter dikali 15 meter. Untuk bahan pembuatannya ini saya menggunakan karton board, benang, dan juga tusuk gigi. Untuk kabelnya sendiri saya menggunakan benang tenun. Bisa dilihat saya pasang di bagian batangnya ini, di bagian yang luar. Ini hanya diikat mati. Saya tidak menggunakan lem untuk penguat dari si kabelnya sendiri karena saya juga ingin melihat bagaimana nanti ketika kita melakukan percobaan terhadap struktur ini. Lalu untuk pengaku-pengakunya sendiri itu saya menggunakan karton board saya iris-iris jadi panjang-panjang seperti ini. Lalu untuk kolom-kolom pengaku tambahannya ini saya menggunakan tusuk gigi, bisa lihat. Oke, sekarang marilah kita langsung mulai percobaannya. Untuk percobaan yang pertama saya akan menggunakan yang paling ringan, kita akan menggunakan spidol. Spidol ini beratnya satunya 25 gram. Saya akan coba sampai 10 spidol. Namun jika struktur ini masih kuat, kita akan melakukan percobaan selanjutnya dengan barang-barang yang lebih berat. Saya mohon izin meletakkan kotak merah ini agar si struktur terlihat lebih jelas. Oke, langsung saja kita mulai percobaannya. Satu spidol, 2 spidol, 3 spidol, 4 spidol, 5 spidol, 6 spidol, 7 spidol, 8 spidol, 9 spidol, 10 spidol. Oke, ternyata struktur ini masih kuat. Berarti akan kita lanjutkan menggunakan barang-barang yang lebih berat. Oke, untuk percobaan selanjutnya saya akan mencoba menggunakan tempat pensil. Tempat pensil saya ini dengan isi yang sangat-sangat banyak. Ada pulpen, ada tip X cair, ada pensil yang jumlahnya itu cukup banyak. Dan tempat pensil ini cukup berat, beratnya kurang lebih 1 kg. Jadi akan kita coba dengan beban yang cukup berat. Oke, pertama saya coba untuk seperti ini. Oke, kolomnya mulai terpengaruh, bisa terlihat. Kita coba lagi. Kolomnya sudah mulai terpengaruh namun masih belum hancur ya. Wah, sudah mulai. Kolom yang bagian pinggir ini sudah mulai melenceng. Sudah ada yang copot batangnya ini. Saya ingin masih mencoba satu percobaan lagi dengan posisi seperti ini. Ya, saya akan coba memposisikannya dulu. Oke, saya lepas. Wah, bisa terlihat. Wah, dan akhirnya strukturnya pun mulai hancur. Oke. Ketika strukturnya hancur berarti
beban yang diterima itu sudah melampaui batas yang mampu ditahan oleh struktur ini. Bisa dilihat. Nah, oke. Tadi saya lupa menambahkan percobaan struktur tenda ketika diberikan gaya lateral. Namun ketika tadi saya coba-coba membuat struktur tenda ini, awalnya saya tidak memberikan si kolom-kolom tambahan di samping-samping ini. Nah, ketika saya gerakkan si struktur tenda ini, si struktur benang-benangnya ini masih flattering, masih goyang-goyang. Nah, karena itu jadi saya tambahkan kolom-kolom pengaku di bagian samping ini. Dan ketika saya geser-geser, ketika misalkan terjadi gempa, itu strukturnya tidak akan terpengaruh. Meskipun sudah hancur seperti ini, dia masih tidak bergoyang, tidak ada flattering sama sekali, karena pengaku samping-sampingnya ini. Kurang lebih seperti itu untuk gaya lateral. Oke, sekarang kita sudah berada di akhir video. Marilah kita membuat sebuah kesimpulan, yang dimana si struktur tenda ini ketika dia diberikan beban yang melebihi kemampuan dari strukturnya, beban yang terlampau berat, maka si struktur itu akan seperti tertarik, karena benangnya itu seperti menarik si struktur agak ke bagian titik bebannya. Kolomnya seperti tertarik. Kita ibaratkan ada dua orang yang sedang melakukan tarik tambang. Ada A, ada si B. Lalu ada orang ketiga yaitu si C yang tiba-tiba menarik si tambangnya itu ke bawah. Nah, tentunya si A dan si B akan tertarik ke tengah. Kurang lebih perumpamannya seperti itu untuk si struktur tenda ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.